Nah, halo, saya Handoko Widjawargo dari Maestro Consulting, Coaching, dan Communicating untuk Anda semua di Serajum Live. Serajum adalah program Senin, Rabu, Jumat yang merupakan program Corporate Social Responsibility Maestro untuk Indonesia dalam rangka ikut mencerdaskan kehidupan bangsa. Hari ini adalah episode ke-209, judulnya ada Anxiety Period. Anxiety Period. Izinkan saya untuk memulai dengan menyalakan PowerPoint. Ya, kita akan lihat Anxiety Period 209. Udah banyak ternyata. Baik, siap? Sudah munculkah? Oh, sayanya belum muncul. Saya akan memunculkan diri di sini. Ya, the reason saya menggunakan baju bernuansa merah dan putih adalah sebagai bentuk syukur, ya, sebagai bentuk syukur daripada Indonesia hari ini mendapatkan 2 medali, 1 emas dari cabang bulu tangkis dan 1 lagi bulu tangkis ganda putri dan 1 lagi adalah bulu tangkis juga, yaitu tunggal putra, ya. Oke, baik, kita akan mulai. Anxiety period, ya. Anxiety period. Anxiety adalah sesuatu yang dialami setiap orang pada waktu tertentu. Kalau kita bicara pada waktu-waktu tertentu, itu harus dikatakan bahwa anxiety ini adalah reaksi alami yang sempurna, ya. Jadi memang nggak mungkin orang tidak bereaksi seperti itu terhadap sejumlah situasi, ya. Tapi terkadang anxiety ini bisa berlanjut dan berlebihan sehingga bisa mempengaruhi kehidupan kita. Nah, pandemi yang sudah 1,5 tahun ini, mau disadarin atau tidak sadarin, menimbulkan anxiety atau kecemasan. Nah, kita akan masuk materi, ya, kita iklan dulu, ya, semua materi ini. Oh iya, lupa, saya belum record. Sorry. Ya, jadi mulai sekarang saya sudah record, dan nanti akan dipostingkan di Handoko Maestro, ya. Oleh karena itu, mesti di-subscribe, ya, di-like, komen, di-sharingkan ke orang lain, dan juga bisa dipencet bell-nya, agar supaya kalau Anda subscribe dan pencet bell, maka Anda akan dapat reminders setiap saat, setiap waktu. Ya, kita akan masuk ke materinya. Pandemi ini dalam berbagai tingkatan, seperti yang dikatakan, disadari atau tidak, ya, berakibat pada terjadinya anxiety. Anxiety itu adalah kecemasan. Ya, untuk itu kita perlu mengatasi anxiety, kecemasan, agar kita tidak mengganggu kesehatan mental kita. Ya, nah sebelumnya kita pahami dulu apa arti anxiety, ya. Menurut situs yang kita kutip terkait dengan mental health issues yang terkait dengan anxiety, dikatakan anxiety atau kecemasan adalah perasaan tidak nyaman seperti khawatir atau takut, bisa ringan, bisa juga berat. Setiap orang merasa cemas dari waktu ke waktu dan biasanya berlalu begitu situasinya selesai. Ya, bisa berlalu sebetulnya. Ya, yang jadi masalah kalau tidak berlalu. Kecemasan bisa membuat jantung kita berdebar kencang, kan gitu ya. Mungkin juga merasa berkeringat, gemetar, sesak napas. Itu yang sebagai tanda-tanda, ya. Kecemasan juga dapat menyebabkan perilaku kita menjadi terlalu berhati-hati atau menghindari hal-hal yang memicu kecemasan tadi. Saya termasuk yang ekstra hati-hati sebetulnya, ya. Orang suka ngatain parno gitu ya, paranoid. Ya. Nah, signs of anxiety itu apa aja? Merasa lelah, gelisah atau mudah tersinggung, merasakan ketakutan, ya, ketakutan terhadap apapun juga, tidak dapat konsentrasi atau membuat keputusan. Nah, saya bersyukur enggak ini. Ketakutan sih ada, lelah ada, gelisah ada, gitu. Susah tidur sampai batas tertentu, iya, gitu ya. Merasa sakit, pusing, saya bersyukur tidak, ya. Berkeringat atau sesak nafas, saya juga bersyukur tidak. Mulai goyah atau gemetar, trembling, gitu ya. Ini yang hanya lebih parah lagi. Apalagi sakit kepala atau sakit perut. Nah, untuk yang kejadian ini sih saya udah nggak sakit kepala, nggak sakit perut lagi, ya. Dulu nggak begitu, ya. Kalau mau ada apa-apa ya ini suka sakit kepala atau sakit perut. Hindari situasi atau tunda melakukan hal-hal yang Anda khawatirkan. Ntar besok termasuk gunting rambut barangkali, ya. Karena kecemasan yang berlebih juga. Mengalami kesulitan untuk jatuh
atau tetap tertidur. Jadi nggak bisa tidur lelap, ya, mengalami detak jantung yang terasa kuat, cepat atau tidak teratur. Wah, ini bahaya. Ya. Kesemutan di bagian tubuh, sedikit ada sakit yang tajam di dalamnya, kayak ditusuk-tusuk gitu ya, mulut kering, keringat berlebihan, ya, berulang kali meriksa sesuatu atau mencari jaminan dari orang lain. Udah kan beneran ya gitu. Ya, udah kan ya ini, udah yang itu ya, atau udah. Nah, itu mencari jaminan dari orang lain. Nggak apa-apa tapi kan saya ya gitu ya. Berulang kali meriksa sesuatu ini, termasuk dulu saya pernah ngalamin kecemasan itu, mengalami yang namanya OCD ya, Obsessive Compulsive Disorder. Ya, terus dan itu terjadi pada saya selama 2 tahun dulu waktu kuliah dokter. Banyak hal bisa dilakukan untuk membantu mengatasi kecemasan. Ya. Nah, ini yang umum ya. Nanti belakangan saya akan bicara soal yang tidak umum. Top tips to cope with anxiety. 10 tips untuk bagaimana mengatasi kecemasan. Nomor 1, understand your anxiety. Kalau kita tidak tahu kita kecemasannya apa, kan jadi kita tidak tahu. Apakah kalau kita nggak tahu kita cemas, kan kita juga nggak tahu juga. Gimana mau cari selesainya kalau kita sendiri tidak tahu. Make time for worries. Make time for worries. Nanti kita akan bahas secara lebih detail. Face the things you want to avoid. Jadi justru dihadapin bahwa hadepin. Ya, yang kamu mau hindarin itu kamu hadepin. Ya. Sehingga ada orang yang bilang mesti bersahabat dengan COVID. Kalau memang harus, ya harus. Ya. Challenge your anxious thought. Ya, jadi ditantang itu pemikiran-pemikirannya. Shift your focus. Get to grips with the problem, ya. Terus kemudian apa lagi? Itu ada berapa totalnya? Ada 6, ya. Nah, kita akan coba lihat penjelasan detailsnya. Ini menurut artikel ini diceritakan, understand your anxiety. Cobalah membuat catatan harian tentang apa yang Anda lakukan dan bagaimana perasaan Anda pada waktu berbeda untuk membantu mengidentifikasikan apa yang mempengaruhi Anda dan tindakan apa yang perlu Anda lakukan. Jadi ini Anda mesti bikin semacam catatan harian. Ya. Yang menarik, kalau catatan harian saya bentuknya adalah postingan di Facebook, ya, dan di Instagram, ya. Jadi dari situ saya bisa, kalau mau bikin evaluasi itu bisa lihat waktu itu saya bicara apa sih, waktu saya bicara apa. Atau saya punya aplikasi ya, di tempat Anda pun juga ada aplikasinya. Kebetulan saya pakai Simple Note. Ya, di Simple Note itu apa aja saya tulis, apa aja saya tulis. Di situ ada tanggalnya, ada apanya, jadi saya tahu ini itu kejadian tanggal berapa dan sebagainya. Ya. Nah, dengan demikian kita berusaha untuk memahami kecemasan kita itu apa. Ya. Nah, mungkin kalau sekarang ini harusnya kita sudah paham, karena kan terutama yang terkait dengan pandemi ya kecemasannya. Tetapi ada kecemasan yang tidak terkait langsung dengan pandemi, ya. Cemas terhadap mau ada pekerjaan baru, gitu kan. Saya mengalami kecemasan juga, misalnya terkait dengan apa? Terkait dengan kalau mau mendeliver sebuah program untuk new clients, ya. New clients itu butuh membuat cemas, ya. Karena apa? Aduh, udah belum ya? Nanti materi saya bisa cek berulang-ulang kali, terus kemudian konsepnya saya rapihin lagi, ya. Normal. Dan sebetulnya enggak apa-apa, baik juga kan gitu ya. That's anxiety yang saya alami. Nah, terus apalagi yang kedua kalau kita melihat, yang kedua, make time for worries. Jika kekhawatiran Anda terasa berlebihan dan menguasai hari Anda, tetapkan waktu khawatir khusus. Ya, ini jadi waktu khawatir nih, the anxiety period ini khusus untuk menguasai kekhawatiran Anda setiap hari dan membantu Anda untuk fokus pada hal yang lain. Jadi bisa nggak gitu ya, kita tentukan bahwa saya hanya akan cemas di jam-jam tertentu saja. Ya, saya akan cemas di jam-jam tertentu. Setelah itu saya tidak akan cemas lagi, gitu kan. Ya, jadi di tempat saya itu waktu cemasnya kapan ya? Waktu cemasnya itu sebetulnya sekarang sudah lebih tertata ya. Dulu waktu cemasnya adalah di jam-jam menjelang saya meeting ya, jadi antara jam 6 sampai jam 8 itu. Biasanya apa ya nanti ya, mau dimeetingkan apa ya, mau dikerjakan apa.
itu banyak menjadi itu. Biarpun sebetulnya saya udah bekerja dari jam 4 pagi. Ya, kalau Anda kita bisa alokasikan jadi waktu cemas tadi, terus kemudian itu meeting, diharapkan dengan meeting tadi bisa keluar solusinya, dan kemudian setelah itu baru eksekusi, maka kita tidak berkelanjutan kecemasan tadi, karena kecemasan tadi sudah dicarikan solusinya pada saat meeting, dan kemudian terus kemudian implementasinya dijalankan. Ya, jadi sengaja ditetapkan waktu khusus untuk khawatir. Karena kalau khawatir itu ada, nggak dikasih jalan, juga akan menjadi masalah. Ya, nomor 3 adalah apa? Face the things you want to avoid. Ya. Hadapi hal-hal yang kamu sendiri pengen menghindari sebetulnya. Ya. Karena kalau kita bicara soal pengen menghindari itu, banyak orang yang justru menghindar terus. Ya. Tidak dihadapin. Jadi ini sangat mudah untuk menghindari situasi, ya, lari dari kenyataan atau mengandalkan kebiasaan buat kita merasa lebih aman. Dari dulu biasanya begitu, gitu kan? Tapi ini dapat membuat kecemasan tadi terus berlanjut. Itu yang orang suka lupa. Jadi mesti kita hadapin, ya, mesti kita hadapin, ya, dengan perlahan-lahan membangun waktu dalam situasi yang mengkhawatirkan. Perasaan cemas secara bertahap akan berkurang dan Anda akan melihat situasi ini menjadi oke aja. Ya. Oke, lanjut. Challenge your anxious thoughts. Ya, ditantang nih pikiran-pikiran yang membuat kecemasan tadi. Mengatasi pikiran yang tidak membantu adalah salah satu hal terbaik yang dapat kita lakukan untuk mengurangi kecemasan. Jadi biasanya dipikir apa ya? Jangan begini, jangan begitu. Nanti kalau gini gimana? Jadi kebanyakan bayangan-bayangan yang tidak baik itu akhirnya membuat makin cemas, bukan kemudian menyelesaikan kecemasannya. Jadi saya cerita tentang bagaimana kalau waktu cemas saya itu menjelang jam 8:30, katakanlah jam 6 sampai jam 8 gitu ya. Gimana saya, aduh hari ini mau ngapain aja ya yang sini. Kemarin belum selesai apa ya. Biasanya jam 4 sampai jam 6 saya baca, jam 6 sampai jam 8 tadi itu the anxiety period tadi. Ya, terus kemudian baru 8:30 saya meeting, ya dicarikan solusinya di meeting, terus kemudian dieksekusi. Ya, akhirnya bisa menjadi lebih baik. Ya, terus kemudian save your focus. Beberapa orang menemukan relaksasi, pengalihan perhatian atau latihan pernapasan. Dengan demikian mengurangi ketegangan dan memfokuskan kesadaran pada saat ini. Jadi saya cerita bagaimana kalau misalnya pagi itu saya punya anxiety period, ya 2 jam, jam 6 sampai jam 8. Kalau siang-siang gitu kan, karena ngerjain kerjaan terus kemudian cemas terhadap satu dan lain hal, atau jenuh atau ini atau itu, saya ngapain? Saya shift fokusnya dari tadinya masalah ini, kalau bisa saya ganti masalah yang lain dulu, ya. Atau kalau enggak saya main-main, ya main-main itu bisa main-main dengan koleksi saya, main-main dengan nyanyi barangkali, ya suara saya jelek tapi kalau saya nyanyi dengan suara jelek akhirnya bisa keluar kecemasan, jadi gitu ya. Nyanyi lagu yang kita tahu atau mendengarkan sesuatu gitu kan. Tapi jangan mencari masalah lagi dengan kayak katakanlah doom scrolling ya, mencari berita-berita yang buruk, mencari berita yang menakutkan, itu kan jadi masalah. Ya, get to grips with the problem. Ya, kalau kita melihat soal grips, ya kita mesti tahu bahwa harus kita bisa tanganin nih. Ya, kita bisa pegang. Saat Anda merasa stres atau cemas, gunakan teknik pemecahan masalah untuk mengidentifikasi beberapa solusi dapat membantu. Hal ini dapat membuat tantangannya Anda hadapi terasa lebih mudah dikelola. Kalau masalahnya adalah masalah bisnis ya, di Handoko Maestro saya banyak membahas tentang pengambilan keputusan. Ya. Misalnya yang terakhir dipostingkan adalah namanya uncertainty decision. Jadi pola pengambilan keputusan di situasi yang tidak pasti itu seperti apa. Nah ini masalah pengetahuan dan masalah keterampilan. Oke. Ya, dan tentu saja sikap ya. Jadi dengan Anda itu belajar tahu ada tuh jalannya, terus kemudian terampil, terus kemudian setelah petunjuknya, maka Anda bisa dapat keluar dari kesulitan itu sendiri. Jangan menjadi bagian daripada kesulitan, ya menjadilah bagian daripada solusi. Oke, itu nomor. Nah, anxiety yang kekinian, anxiety ada yang kekinian juga, misalnya terkait dengan vaksinasi. Ini karena gara-gara belum lama saya mendengar ya dari banyak orang, terus kemudian ngalamin sendiri, memonitor, karena di sekolah saya SMA dulu
kami menyelenggarakan vaksinasi sebanyak 2 kali 500 orang, ya. Itu keluhan yang banyak terjadi adalah karena mau divaksin, tekanan darahnya naik, gitu kan. Nah, ini tekanan darah naik ini kalau sampai sudah 2 kali cek terus kemudian akhirnya batal, harus pulang, ya harus pulang, ya. Jadi nggak bisa lebih. Jadi, nah menjadi pertanyaan adalah apa? Saya itu tidak takut disuntik, sama sekali tidak takut disuntik. Tapi pada saat vaksinasi kemarin itu tekanan darah saya naik. Barangkali juga ada anxiety-nya juga. Kenapa? Of being berada di antara orang banyak, aduh jangan-jangan ada yang COVID nih, jangan-jangan ada yang ini, jangan-jangan ada itu nih, gitu ya. Kemudian ada orang-orang yang kita udah jaga jarak, tapi dia susul seliweran di depan kita atau ngomong di sebelah kita, gitu kan. Mau ditegur gimana, nggak mau ditegur gimana, yang mau dihindar kadang-kadang kita suka nggak bisa ngindar, gitu ya. Wajah pusat, detak jantung cepat, keringat, mual, nyeri, ada nggak? Ada, dan lain-lain. Jadi kalau kita vaksinasi kan sebelum masuk itu kita ditensi, diperiksa dokter, ditensi. Nah, tensi ini menjadi apa namanya? Kadang menjadi saringan ya. Setelah diinterview kan ditensi menjadi saringan. Kalau tensinya nggak lulus, maka dia disetrap dulu, suruh duduk gitu kan, selama berapa puluh menit, terus kemudian nanti coba lagi gitu kan. Tapi saya nggak boleh lewat dari 2 kali ya. Jadi kalau yang kedua harus berhasil, kalau nggak terpaksa harus di. Tapi di antara para dokter masih suka kalau pakai tensi yang elektroniknya nggak berhasil, akhirnya pakai tensi tangan. Ya. Nah, ini ceritanya. Ya. Nah, apa yang harus dilakukan nih terkait dengan anxiety ini? Apa yang supaya dilakukan? Ya, sekarang ini yang pasti adalah vaksin is a must. Ya. Apakah vaksin menghindarkan Anda dari COVID? Tidak. Tapi kalau Anda sudah divaksin, itu ya kemungkinan kena COVID-nya lebih kecil. Kalaupun kena, tidak perlu sampai masuk rumah sakit dan sebagainya. Ya. Jadi di antara Maestro Angels itu ada satu yang sudah divaksin dan kena. Ya. Ada satu yang belum divaksin karena sedang hamil, sekarang kena. Tapi dengan terapi yang sangat detail, dengan pengawasan dokter yang sangat ketat, diharapkan tidak menjadi masalah. Nah, kalau mau vaksinasi, ada persiapan mental nih. Jika memiliki kecenderungan mudah cemas, takut, atau memiliki penyakit tertentu, orang bilang komorbid itu ya, baiknya lakukan konsultasi dengan tenaga profesional. Ya. Banyak yang takutkan itu komorbid tentu ya. Terus kemudian ada, saya pengubahan darah gitu kan, 2 atau autoimun gitu ya. Nah ini mesti tanya ke tenaga profesional. Jangan tanya ke WhatsApp group. Jangan tanya ke Facebook, ke Instagram atau apa. Ya, tanyalah ke tenaga profesional. Ya, jadi banyak dari kita yang suka terpengaruh dari sosial media sehingga akhirnya tidak mendapatkan advice yang benar. Kalau memang belum merasa siap, sebaiknya vaksinasi tunda. Tapi kalau melihat situasi sekarang, vaksinasi itu sebaiknya tidak ditunda. Artinya berusaha untuk sesiap mungkin karena kadang-kadang itu kesempatannya tidak ada. Ya, nanti kalau situasi makin buruk itu orang makin ramai lagi divaksinasi, nah jadi masalah. Ya, oke. Persiapan mental yang lain adalah cari informasi akurat terkait dengan vaksinasi, sebaiknya merujuk pada informasi sumber terpercaya seperti Kementerian Kesehatan, UNICEF, WHO, dan sebagainya. Jangan percaya kepada tadi ya berita-berita hoax dan sebagainya. Nah, ini justru yang banyak terjadi. Orang mencari-cari, percaya apa yang dia percayai. Ya, tadi saya sempat cerita bahwa ada satu keluarga yang kepala keluarganya atau key person di dalam keluarganya dia tidak percaya dengan adanya vaksin dan tidak percaya dengan adanya COVID. Itu kebayang nggak sih yang kena dan demikian banyak dia tetap tidak percaya dengan adanya vaksin dan kemudian keluarganya mayoritas kena, bahkan ada 2 yang sudah meninggal. Ya, luar biasa ya. Ya, hari ini situasinya udah jelas aja masih ada yang tidak percaya. Ya, ini karena apa? Akurasi daripada informasi. Ya. Persiapan fisik dengan vaksinasi sebaiknya mengutamakan makan dan minum yang benar ya. Orang ada yang pingsan gara-gara mau divaksin kan ada aja ya. Agar saat menerima vaksin di tubuh kondisinya fit ya. Makan minum yang benar dan tidur yang cukup. Itu aja ya, tidur yang cukup.
Kalau kata teman-teman saya, jangan lupa mandi juga, gitu kan, kasihan yang nggak vaksin. Oke. Nah, persiapan fisik yang lain dari istirahat yang cukup, tidak bergadang, tidak mengkonsumsi kafein atau obat stimulan untuk stamina supaya tidak menimbulkan detak jantung yang ya, ini persiapan fisik menjadi penting. Beristirahat yang cukup. Ya. Nah, memang jadi masalah adalah kalau mau tidur aja susah, gara-gara takut mau divaksin misalnya. Ada enggak? Ada. Ya, jangan pikir bahwa itu tuh misalnya karena orang suka bilang bahwa itu wanita tuh enggak, yang badannya gede takut divaksin juga ada. Ya, nah teman-teman semua jangan lupa ya subscribe materi ini di YouTube Handoko Maestro untuk yang materi yang terkait dengan edukasi, dan kemudian Maestro Channels untuk hal yang terkait dengan inspirasi. Ya. Nah, kenapa kok penting buat Anda subscribe? Ya, kalau ini bermanfaat untuk Anda. Modalnya cuma satu. Modalnya adalah akun Gmail. Ya, dengan satu akun Gmail Anda bisa subscribe free of charge. Ya, Gmailnya juga free of charge, ini juga free of charge. Ya, kalau Anda nanti pencet bell, ya, Anda pencet bell, maka setiap kali ada postingan baru Anda akan diberitahu, dikasih notif. Ya, ini udah ada postingan baru tentang ini. Kalau Anda butuh, Anda bisa nonton, tidak harus saat itu juga nanti. Yang penting, oh iya ada ini. Gitu kan. Tapi kalau Anda tidak butuh, ya nggak apa-apa, biarin aja dia, notifnya kan hilang sendiri. Ya, nah teman-teman semua itu yang terjadi yang terkait dengan. Nah, bagaimana dengan pandemi yang menyebabkan rasa cemas, stres, khawatir, sedih, bosan, atau frustasi? Wah, ini lebih parah lagi ya. Nih pandemi ini sudah jalan hampir setahun setengah ya. Nah, terus ini ada 10 tips to help if you are worried about COVID-19. Ini hari ini temanya kecemasan semua. Ya, nomor satu adalah stay connected with people. Jangan menyendiri. Ya. Nah, karena nomor satu bicara soal apa? Sometimes somebody need someone to share with. Ya, jadi kadang-kadang seseorang, ya sometimes somebody need someone to share with. Ya, ya jadi punyalah teman untuk sharing, teman untuk berinteraksi. Ya. Dalam kasus saya, karena saya kesibukan dengan Anda ini, stay connected with people ya. Jadi saya tertolong banyak banget setiap Senin, Rabu, Jumat, atau Sabtu itu ketemu orang terus. Ketemu orang terus. Jadi nggak ada masalah. Saya nggak merasa kesepian, saya nggak merasa sendiri gitu ya. Jadi stay connected with people. Kalau Anda tidak seperti itu, ya. Dengan Anda sekarang ada di sini pun sebenarnya you are connected with people. You are connected with me, you are connected with others, peserta yang lain, ya saling bertegur sapa, saling mengucapkan selamat, itu adalah suatu hal yang baik. Ya oke, itu stay connected with people. Talk about your worries, ya. Jadi bicaralah tentang kekhawatiran kamu. Sharinglah kepada orang lain. Ya, paling enak sebetulnya adalah sharing kepada orang yang punya worries yang sama, kan? Tapi belum tentu itu jadi solusinya. Yang paling benar adalah sharing kepada mereka yang memang bisa memberikan solusi, bukan yang oh iya benar ya gitu. Itu yang paling enak. Ya. Nah, nomor 3 adalah support and help others. Ya, dengan kita itu mendukung dan kita membantu orang lain, maka kita itu akan terdukung dan kita akan terbantu. Ya, hukumnya seperti itu. Jadi kalau saya mendukung, mensupport dan membantu Anda, maka saya suatu hari bukan tidak harus dari Anda akan terbantu dan tersupport. Hukum positif katanya. Ya, nah ini penting sekali. Ya. Stay connected with people, talk about your worries dengan mereka, support and help others, feel prepared, ya, merasakan apa yang bahwa Anda tuh siap, ya, siap apa secara fisik siap, secara rohani juga siap, gitu ya. Karena kan kita tidak pernah tahu, ya. Jadi ini penting, ya. Apa lagi? Look after your body, ya. Ini mesti penting sekali adalah kita mesti pelihara benar badan kita. Ya. Tadi kan udah banyak bicara tentang pikiran ya badan kita. Saya sendiri bersyukur ya sejak pandemi turun yang cukup signifikan ya. Dulu saya 93,3 terus kemudian turun 15,7 kilo gitu ya. Jadi benar-benar 76,6 itu suatu angka yang cakep gitu kan. Sekarang naik sedikit tapi ya nanti turun lagi, naik lagi, turun lagi. Coba bayangkan waktu 93 kayak bundaran, kayak orang suka bilang kayak lepet
gitu kan, atau kalau ada yang lebih jorok lagi bilang kayak buntelan kentut katanya. Jadi stick to the facts ya. Jadi harus pada fakta-fakta, jangan kepada rumors ya, pada isu. Ya, ini banyak orang-orang yang senang dapat isu ya, bukan dapat kenyataannya ya. Stay on top of difficult feeling ya. Jadi kita harus tahu persis ini yang paling susah sebetulnya. Stay on top of difficult feelings. Jadi difficult feelings itu ya. Jadi perasaan itu saya nggak bisa bilang bahwa saya nggak ngalamin gitu ya. Kadang dalam suatu hari pernah 3 orang meninggal, kawan dekat dalam waktu sehari. Itu bikin down, benar-benar bikin down. Ya, tapi ya itulah. Ya, kita mesti keluar dari itu. Ya, kalau kita tidak keluar dari itu, nanti kita akhirnya masuk ke dalam. Gitu. Ya. Dan nomor 8, do things you enjoy. Melakukan hal-hal yang kamu suka. Ya. Ini tapi yang nggak berbahaya ya. Kalau sukanya jalan-jalan kan sekarang nggak bisa jalan-jalan. Sukanya belanja di mall sekarang nggak bisa belanja di mall. Sukanya apa namanya kuliner ngemper ya kita nggak bisa kuliner ngemper kan gitu ya. Jadi things you enjoy itu apa gitu kan? Ada yang senang masak, ada yang senang berkebun, ada yang senang apa lagi ya menjahit, ada yang senang ngomong seperti saya ngomong, ya kan? Tapi kan ngomong sehari kalau persiapannya udah selesai, kadang-kadang saya butuh sesuatu yang benar-benar saya nikmatin ya. Jadi sejak pandemi justru bukan nggak cuma sejak bulan Februari kemarin, bulan Februari sampai sekarang itu kan baru Maret, April, Mei, Juni, Juli ya 5 bulan setengah. Dalam 5 bulan setengah terakhir saya tiba-tiba punya hobi baru yaitu ngumpulin figurin, buku dan aksesoris terkait dengan komik Tintin. Bayang nggak? Saya memang dulu harddockers ya yang penggemar daripada Captain Haddock yang ada di Tintin ya. Kemudian jadi saya ngumpulin, bikin tema ya. Satu hari itu bisa aja ngerubah komposisi atau apa ya. Kalau kita enjoy ya itu kecemasannya hilang ya. Worried-nya about COVID-19 juga hilang. Tapi kan itu contohnya. Saya antara baca buku juga. Ya baca buku, nonton lawak gitu ya. Do things you enjoy. Nah, itu yang terjadi. Teman-teman semua, fokus on the present. Ya, memang kalau kita bilang nanti gimana ya, atau kemarin kayak gini, kemarin begitu. Kemarin itu sudah lewat, yesterday's history. Ya, tomorrow is mystery, kita belum tahu. But today is a present. Hari ini adalah present, hadiah. Ya, it's a gift. Ya. Jadi fokus pada present dulu dalam situasi sekarang. Ya. Kalau ada orang bilang yang penting hidup dulu deh. Ya, setelah itu nanti kita lihat apa yang terjadi. Ya. Terus kemudian nomor 10, ini yang tidak terlalu mudah adalah look after your sleep. Ya, istirahat cukup itu menjadi penting sekali. Jangan terus kemudian Anda ribut dengan soal berapa jam yang dibilang cukup. Kan. Ya, tidur lelap itu adalah sangat penting. Bahkan kadang saya siang tidur, sore saya tidur jam 5 sampai jam 6 gitu ya. Sejam aja lelap itu membuat saya kalau konsentrasi kepada Anda jauh lebih segar. Nah, teman-teman semua, seminggu yang lalu, terus terang materi ini dipicu oleh seminggu yang lalu, di mana saya menghadirkan seorang psikolog klinis adalah Rati Ibrahim, yang waktu itu topiknya adalah, emang bisa bahagia di tengah corona, gitu kan? Nah, jadi bagi Anda yang mau nonton, masih ada di Maestro Channels, ya ada di Maestro Channels. Jadi Rati Ibrahim itu siapa? Ya seorang psikolog klinis, orang survivor COVID-19, bahkan sudah di level yang udah dekat mati lah katakanlah gitu ya, near death experience gitu ya, orang survivor COVID-19 yang sudah ini ya, terus kemudian berbicara antara anxiety ya, mengajarkan antara formula I am, I have, I can, dan I do ya, I am, I have, I can, dan I do ya. Persisnya seperti apa bisa nonton lengkap di kanal Maestro Channels. Masuk ke Maestro Channels, ya. Terus kemudian dari Channels pakai S ya. Anda cari Rati Ibrahim. Rasanya sih masih di bagian depan 2 terakhir, ya. Bisa nonton lengkap.
ya, sejam saja. Itu akan menghilangkan banyak karena Ratih menyampaikan materinya dengan sangat menyenangkan sekali. Gitu teman-teman semua. Terima kasih, senang sudah bersama dengan Anda hari ini. Ya, hari ini di antara berita yang buruk, tapi ada kesenangan lagi karena Indonesia menangkan medali emas di Olimpiade. Ya, 1 medali emas oleh ganda putri, satu lagi adalah medali perunggu di tunggal putra. Ya, jadi Anda juga bisa nonton Olimpiade karena apa? Menjadi mood buster, ya. Jadi mood booster bikin kita itu menjadi lebih oke. Dari saya sementara itu terima kasih sudah mengikuti Rajum episode 209. Teman-teman semua selalu sehat dan selalu semangat. Kita ketemu hari Rabu, ya, kita ketemu hari Rabu. Nanti hari Jumat hari Jumat kita akan bicara tentang Olimpiade, ya. Hari Rabu kita akan bicara soal, ya, Oke. Dari saya sementara itu dulu. Saya Handoko Wisnuwargo dari Maestro Consulting Coaching dan Communicating mengucapkan terima kasih.